Kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Anita Maria Sarang. Perkenalkan, nama saya Cindy Nababan. Perkenalkan, nama saya Delora Resta Sembiring. Perkenalkan, nama saya Octavia Angelina Saragi. Perkenalkan, nama saya Rosaria Anastasia Sianipar. Di sini kami akan membahas mengenai izin usaha dalam perspektif hukum administrasi negara. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian administrasi negara, perizinan usaha, dan hubungan antara administrasi negara dan perizinan usaha. Nah, kita bahas yang pertama, yaitu hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur antara pemerintahan dengan warga negaranya dalam menjalankan administrasi negara. Nah, hukum ini mengatur bagaimana tindakan administrasi negara dijalankan, termasuk proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, serta mengontrol memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Dan yang kedua yaitu pengertian perizinan usaha. Nah, perizinan usaha adalah proses administrasi di mana pemerintahan memberikan izin kepada individu atau badan usaha untuk menjalankan usaha di daerah tertentu. Proses ini melibatkan pengajuan, permohonan, peninjauan, dan evaluasi terhadap kebijakan aspek seperti kelayakan kepatuhan terhadap peraturan dampak lingkungan dan aspek lainnya yang relevan. Nah, yang terakhir yaitu adalah hubungan antara perizinan usaha dan administrasi negara. Nah, ada beberapa. Yang pertama yaitu regulasi dan pengawasan. Nah, di dalam regulasi pengawasan ini, pemerintahan dapat mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi untuk memastikan bahwa bisnis beroperasi sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Dan yang kedua adalah perlindungan konsumen. Nah, dari dalam hal ini, pemerintah dapat memastikan bahwa bisnis-bisnis yang beroperasi memenuhi standar kualitas keselamatan. Dan yang ketiga itu pengendalian dampak lingkungan dan sosial. Nah, proses perizinan seringkali melibatkan evaluasi dampak lingkungan dan sosial dari suatu bisnis, sehingga pemerintah dapat mengambil tindakan yang diperlukan mencegah atau mitigasi dampak negatif yang mungkin terjadi. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan lingkungan lokal. Dengan mengatur perizinan, pemerintahan juga dapat memberikan dukungan dan insentif kepada usaha kecil menengah yang berperan penting dalam memperdaya ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Sekian pengertian dan hubungan antara hukum administrasi dan izin usaha. Terima kasih. Baik, saya sudah bersama salah satu pedagang yang ada di usaha di pinggir jalan. Sebelumnya ini dengan Bapak apa ya, Pak? Jadi saya ingin bertanya, Pak, apakah usaha yang ada di sini itu sudah diberikan izin oleh pemerintah atau memberikan izin, Pak? Memberikan izin berjualan di sini, Pak? Kemudian apakah berjualan di sini memberikan pajak atau komisi kepada orang-orang bayar sampahnya gitu, bersih lingkungan? Dan Pak, apakah ada pemeran pemerintah dalam mengatasi masalah para pedagang yang berjualan di pinggir jalan, Pak, kayak diberikan tempat gitu untuk berjualan, jangan di sini gitu, Pak? Tidak ada. Kemudian selanjutnya, apakah Bapak diusir berjualan di sini, Pak? Nah, karena apa ya? Ngusir ya, Pak? Yang ngusir biasanya ya Satpol PP. Pernah nggak, Pak, diangkat itu apanya? Peringatan, Pak. Baik, terima kasih ya, Pak. Dengan Pak Vito, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Septiani. Ya, Ibu Septiani ini adalah salah satu pedagang yang ada di pinggir jalan, tepatnya di Gerbang 1 Limet. Nah, di sini saya mewawancarai bersama Ibu Septiani mengenai apakah usaha di sini sudah diberi izin oleh pemerintah, Bu?
dampak terhadap pengguna jalan kaki dan pejalan jika bahu jalan raya digunakan untuk berdagang. Nah, di sini dampaknya itu mungkin cukup signifikan ya, karena setengah dari jalan raya itu digunakan untuk berjualan oleh pedagang kaki lima. Nah, yang pertama itu dampak yang pertama itu mungkin untuk kemacetan lalu lintas. Nah, di mana di sini kemacetan lalu lintas karena setengah dari jalan raya itu sudah digunakan untuk berjualan. Nah, misalkan untuk pengendara yang butuh, yang urgent atau memang mendesak seperti ambulan, kebakaran, itu akan menimbulkan kemacetan yang besar karena sebagian jalan itu sempit dan sementara pengendara lain harus menghindarkan, takutnya kalau udah menghindar akan mengenai para pedagang, sementara pedagang ini berjualan di situ akan mengganggu pengendara tersebut juga. Nah, pengendara tersebut mungkin akan menghindari area yang digunakan untuk berdagang yang dapat menyebabkan kemacetan atau mendadak dan bahaya. Ini meningkatkan risiko kecelakaan di lalu lintas tersebut. Nah, dari tadi hasil wawancara hasil wawancara terhadap pedagang yang situ pernah terjadi sebuah kecelakaan gitu karena kemacetan lalu lintas dan juga hampir semua setengah jalan itu digunakan. Nah, yang ketiga itu pejalan kaki mungkin terpaksa berjalan di jalan raya karena trotoar atau bahu jalan itu digunakan untuk berjualan atau karena ini meningkatkan risiko tabrakan kendaraan dalam jalan raya tersebut. Nah, akses pejalan kaki ke tempat-tempat tertentu itu akan menjadi sempit dan sedikit dan akan mendesak-desak karena ada kendaraan, ada orang pejalan kaki dan ada berjualan kan, ada pedagang itu akan mendesak semuanya akan terlalu karena jalannya terlalu sempit. Nah, pejalan kaki mungkin merasa tidak nyaman berjalan di area yang padat dengan pedagang dan pelanggan. Hal ini dapat mengurangi estetika lingkungan jalan. Nah, munculnya pedagang di bahu jalan raya itu seringkali menyebabkan konflik antara pedagang, pengguna jalan, dan pihak yang berwenang. Hal ini bisa memicu kemunduran sosial atau ribut antara pemerintah yang berwajib sama pedagang. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang apa sih sanksi yang diberikan kepada pedagang yang berjualan dengan sembarangan, terutama di bahu-bahu jalan. Nah, tentunya mereka harus memiliki perizinan terlebih dahulu. Nah, perizinan sebagai bagian dari pengendali pemanfaatan ruang merupakan salah satu instrumen hukum administrasi pemerintah yang sangat penting dalam mewujudkan penata ruang kota agar berjalan sesuai dengan rencana dan tata ruang daerah. Nah, kemudian apa sih menurut Undang-Undang Jalan mengenai penggunaan jalan untuk kegiatan di luar fungsi jalan, yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Nah, dalam Undang-Undang Jalan diatur beberapa sanksi pidana sehubungan dengan melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan, yaitu dalam pasal 63 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan denda paling banyak Rp500.000. Kemudian terdapat juga dalam pasal 63 ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 bulan dan denda paling banyak Rp1.500.000. Sekianlah yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan. Adapun langkah-langkah untuk mendapatkan izin pendirian usaha dagang dan tempat usaha harus meliputi beberapa tahap. Yang pertama itu adalah pembuatan akta perusahaan yang ditandatangani oleh notaris yang berwenang di seluruh wilayah Indonesia. Adapun isi dari akta perusahaan ini meliputi nama perusahaan, bidang usaha, nama pemilik modal, besaran modal dasar dan setor, serta struktur pengurusan perusahaan. Yang kedua itu adalah mendapatkan surat keterangan domisili usaha atau SKDU. Setelah mendapatkan NIP, OSS akan mengeluarkan 2 tahap izin, yaitu izin usaha dan izin komersial.
izin usaha adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSSS untuk memulai usaha atau kegiatan sebelum pelaksanaan komersial atau operasional. Langkah yang ketiga itu adalah pembuatan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Yang keempat itu pembuatan surat izin tempat usaha atau SITU. Dalam pembuatan surat izin tempat usaha ini berisi formulir tentang permohonan pembuatan surat izin usaha dan tanda tangan. Selanjutnya itu formulir ini diserahkan kepada petugas kelurahan atau kecamatan setempat. Di sini surat ini akan diurus dan disetujui oleh pihak kabupaten dan dilakukan pembayaran dan daftar ulang untuk mendapatkan lolos verifikasi, dan surat ini akan diterbitkan menjadi surat izin tempat usaha alias SITU. Yang kelima itu adalah tahap yang terakhir, yaitu mengurus NIB. Dalam mengurus NIB ini, pelaku usaha mengakses laman yang telah disediakan. Selanjutnya, mereka akan memasukkan NIK untuk perseorangan, nomor pengesahan akta pendirian, dan dasar hukum pembentukan perusahaan jika non perseorangan. Sekian langkah-langkah untuk mendirikan sebuah usaha. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Jadi ada beberapa solusi yang dapat diberikan. Yang pertama itu penataan lokasi berdagang atau zona khusus pedagang kaki 5 atau PKL. Pemerintah daerah yang diatur untuk PKL agar tidak menggunakan badan jalan. Yang kedua, pembuatan jalur khusus. Menyediakan jalur khusus untuk pejalan kaki dan pedagang agar tidak mengganggu arus kendaraan. Yang ketiga, izin dan legalitas. Pemberian izin secara resmi. Memberikan izin berdagang yang jelas dengan syarat dan ketentuan yang mengatur lokasi dan waktu berdagang. Yang keempat, penegakan hukum. Melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pedagang yang melanggar aturan dan menggunakan badan jalan tanpa izin. Yang kelima, fasilitas dan infrastruktur. Penyediaan fasilitas dagang. Pemerintah dapat membangun kios atau lapak sementara di lokasi yang strategis namun tidak mengganggu lalu lintas. Yang keenam, edukasi dan sosialisasi berupa kampanye kesadaran. Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran pedagang tentang pentingnya tidak menggunakan badan jalan dan mematuhi peraturan. Yang ketujuh, ada CCTV dan pemantauan. Memasang CCTV di lokasi strategis untuk memantau aktivitas perdagangan dan memastikan tidak ada yang melanggar aturan. Yang kedelapan, pengembangan usaha alternatif atau relokasi ke pasar modern. Mendorong pedagang untuk pindah ke pasar modern atau pusat perbelanjaan yang telah disediakan. Yang kesembilan, bantuan dan pelatihan. Memberikan bantuan dan pelatihan kepada pedagang untuk mengembangkan usaha mereka secara lebih formal dan teratur. Nah, dengan kombinasi solusi-solusi ini diharapkan masalah pedagang yang memakan badan jalan dapat diatasi tanpa mengorbankan mata pencaharian mereka, serta menjaga kelancaran lalu lintas dan kenyamanan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Sekianlah hasil video dari kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.